Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya, nikmatus sihhah wa ni'matul faragh, kita bisa berkumpul di Baitullahil Azim, masjid, untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabiyuna Habibuna wa Syafi'una Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah terfikirkan oleh kita sudah berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Sudah berapa lamakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita menyujudkan, letakkan kepala kita di tanah, tertunduk kepada Allah. Sudah berapa ribu kali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa lama kita menegakkan salat? Sudah berapa tahun kita beramal saleh? Tetapi pernahkah terfikirkan oleh kita, apakah amalan kita, ibadah kita yang kita lakukan selama ini mendekatkan kita kepada Allah? Apakah amalan kita membuat iman kita semakin tinggi, membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah terfikirkan oleh kita? Apakah kita sadar atau tidak akan hal ini? Karena banyak di antara manusia yang ia hidup bertahun-tahun, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belasan tahun, puluhan tahun, tetapi sia-sia amalannya. Tidak bermanfaat amalannya, tidak menambahkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menambahkan rasa takut kepada Allah, tidak menambahkan rasa tunduknya ketika ia sujud, tunduk, meletakkan dahinya di tanah. Ia tidak sadar apa yang ia lakukan, sehingga sia-sialah apa yang ia lakukan selama ini. Sudah berapa lama ia beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hal tersebut tidak menambahkan keimanan, kecintaan, dan rasa percayanya terhadap Allah Yaumul Akhir. Maka hal ini ialah hal yang sangat berbahaya, yang mana masing-masing kita harus sadar, harus waspada akan hal tersebut, agar hidup kita selama ini di dunia tidak sia-sia. Kita menjalani hidup ini bukan sebatas kebiasaan sehari-hari, yang mana banyak di antara mereka menjalani kehidupannya, beribadahnya seakan-akan kebiasaan sehari-hari semata, yang mana itu tidak akan bermanfaat. La yanfa'ani nafsi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum, sungguh penyebabnya hanyalah satu, ialah kotornya hati, tidak bersihnya hati, dan kelalaian hati. Maka hal ini perlu kita perhatikan dan perlu kita
obati dan perbaiki. Ma'asyiral muslimin, maka hal yang pertama yang harus kita perbaiki dari hati kita ialah niat kita. Niat kita ketika melakukan amalan tersebut. Niat kita bahkan sebelum melakukan amalan tersebut dan bahkan setelah melakukan amalan tersebut. Kita hadirkan niat kita jauh sebelum kita melakukan ibadah, jauh sebelum kita melakukan amalan. Salat misalnya, maka kita berangkat ke masjid berniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, menegakkan salat. Sehingga ketika perjalanannya ke masjid, ia akan sadar apa yang ia perbuat dan apa yang akan ia lakukan setelahnya. Dan ia hadirkan pula niatnya ketika ia melaksanakan amalan tersebut, sehingga ia selalu tersadarkan, otaknya selalu terpikirkan bahwasanya yang ia lakukan ialah ibadah, amal saleh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang di hadapan Rabbul Alamin. Ia sadar akan hal tersebut dikarenakan ia selalu hadirkan niatnya. Maka niat adalah hal yang penting, maka dan senantiasa harus kita hadirkan di setiap waktu ketika kita melakukan amalan tersebut, dan bahkan setelah melakukan amalan tersebut kita selalu hadirkan niat kita, dan niat ini haruslah lurus lillahi ta'ala. Maka barang siapa yang ia beramal, beribadah, tetapi niatnya tidak ia hadirkan, niatnya tidak ada, maka sama saja ia beramal tetapi ia secara hakikatnya tidak ingin untuk melakukan amalan tersebut. Ia tidak ingin untuk melakukan amalan tersebut untuk meraih jannahnya Allah. Ia hanya melakukan amalan tersebut untuk melepaskan kewajibannya di dunia. Maka hal pertama yang perlu kita perbaiki ialah niat. Maka ketika niat ini sudah dibenarkan, sudah kita hadirkan dalam amalan kita, ibadah kita dalam sehari-harinya, maka hal yang kedua, 3 amalan hati. Ar-raja, rasa harap, al-khauf, rasa takut, al-mahabbah, rasa cinta. Maka hal kedua ini ialah hal yang menyempurnakan hati kita dalam amal kita, yaitu rasa cinta, rasa takut, rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, yang mana kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan tersebut kita berharap mendapatkan jannahnya Allah. Dengan amalan tersebut kita berharap mendapatkan pahalanya. Dan juga kita takut seandainya kita tidak melakukan amalan tersebut, kita meninggalkan amalan tersebut, kita diazab oleh Allah yang mana azabuhu syadid. Innallaha azabun syadid. Dan yang ketiga ialah amalan cinta. Amalan hati yang mana ini menunjukkan bagi pelakunya bahwasanya ia tidak terpaksa, bahwasanya ia memang sukarela melakukan amalan tersebut, dan cinta terhadap ma'bud, cinta terhadap apa yang ia ibadahi, dan ia pun cinta terhadap amalan tersebut. Maka sungguh jika seorang hamba terkumpul pada hatinya, pada dirinya 2 perkara ini, niatnya lurus, terhadirkan dan tersadarkan, dan dia lengkapi dengan 3 amalan hati yang tadi, rasa harapnya muncul, rasa takutnya ia hadirkan pula, dan rasa cintanya ia arahkan kepada Allah dan amalan tersebut, maka insyaallah biiznillah ta'ala amalan tersebut akan bermanfaat baginya. Amalan tersebut akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bukankah Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya untuk mengingat Allah. Allah memanggil orang-orang beriman dan mengingatkan mereka untuk senantiasa mengkhusyukkan hatinya untuk mengingat Allah. Maka yang dimaksud mengkhusyukkan di sini ialah ia memperbaiki hatinya ketika ia beramal saleh. Hadza ma aqulu lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, rabbin nasi ajma'in, rabbil ladzi arsala rasulahu bil huda wad din,
ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah hati yang ia sudah perbaiki, hatinya sudah ia sempurnakan ketika dia beramal saleh dan beribadah kepada Allah, maka hal yang ketiga yang terakhir yang perlu ia lakukan untuk menyempurnakan amalannya ialah al-ijtihad, mujahadatu nafsah. Ia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan tersebut. Ia berusaha mencapai kesempurnaan dalam melakukan amalan tersebut. Fasaddidu wa qaribu, maka berlakulah benar dan dekatilah kesempurnaan. Ia mencontoh para salafus saleh, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya agar amalan yang ia lakukan bisa mencapai kesempurnaan. Maka ia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan tersebut agar amalan yang ia lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh. Maka jika hal tiga ini sudah ia lakukan pula, insyaallah biidznillah taala amalannya semakin sempurna, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi, al-ashrah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 hingga 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa arsyadakumullah fi hayatikum. Maka perlu kita perhatikan dalam ibadah kita, amal saleh kita. Ketika kita hidup di dunia ini masih diberi kesempatan untuk beribadah, maka kita perhatikan kesempurnaan ibadah kita. Kita perhatikan bagaimana kesempurnaan dan benarnya amalan kita. Kita perbaiki hati kita agar amalan tersebut bisa bermanfaat bagi kita. Maka hal ini penting, jangan kita lalaikan. Kita perhatikan hati kita dan kita perhatikan kesempurnaan dalam amalan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالإحسان والعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تتقون. أقيم الصلاة.